teman-teman, sekarang kelompok 5 sedang menuju ke stasiun LRT Kampung Rambutan. Kami lagi di stasiun LRT Kampung Rambutan. Ayo, ini perjalanan kita. Pada perjalanan kali ini, kami akan menuju ke Bundaran HI dengan menggunakan transportasi umum yaitu LRT dan MRT. Kami berangkat dari stasiun LRT Kampung Rambutan yang terletak di Jakarta Timur. Nah, teman-teman tahu nggak sih LRT itu apa? LRT atau Light Rail Trans adalah sistem kereta ringan yang menghubungkan wilayah Jabodetabek, termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan konektivitas dan mobilitas di kawasan metropolitan tersebut. LRT beroperasi dengan menggunakan kereta ringan yang memiliki jalur terpisah dari lalu lintas jalan raya. Sebelum kita melakukan perjalanan, kita harus membeli tiket dulu ya teman-teman. Kita bisa membeli tiket secara langsung. Mau beli kartu? Kartunya 45.000 ya, nanti sudah ada saldonya 10.000. Atau mengisi ulang kartu tiket yang sudah kita punya. Mengisi Berapa? 30. Kita adanya 5, 10, 20, langsung ke 50. Oh iya teman-teman, di stasiun LRT ini juga memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai serta modern seperti yang pertama, peta rute kereta yang mana kita bisa melihat informasi mengenai rute atau stasiun-stasiun yang akan kita lewati agar tidak salah pemberhentian. Kedua, tempat sampah mulai dari yang sampah organik, anorganik, serta bahan berbahaya dan beracun B3. Ketiga, tiket otomatis, di mana tempat kita akan men-tap kartu atau tiket kita sebelum kita menuju peron atau tempat tunggu kereta. Keempat, layar yang memberikan informasi tentang jadwal keberangkatan kereta. Kelima, informasi tarif atau harga tiket kereta. Keenam, mesin isi ulang kartu atau tiket non-tunai yang bisa dilakukan secara mandiri atau self-service. Ketujuh, lingkungan yang bersih, wangi, nyaman yang mana juga terdapat petugas yang membantu para penumpang untuk mendapatkan informasi lainnya mengenai penggunaan kereta LRT ini. Kedelapan, peron yang nyaman serta sistem informasi penumpang untuk memberikan pengalaman perjalanan yang efisien dan mudah. Sekarang yuk kita menuju ke peron atau tempat tunggu kereta. Pertama, kita harus tap kartu tiket yang sudah kita beli dan diisi saldo ya. Lalu tunggu sampai hijau agar gerbang tiket otomatis dapat terbuka. Oh iya teman-teman, di stasiun ini juga dilengkapi eskalator atau tangga jalan otomatis loh. Nah, sekarang kita sudah di peron atau tempat tunggu kereta. Jangan lupa antri di garis kuning ya, supaya tidak menghalangi jalan orang yang akan turun dari kereta karena kita harus mendahulukan orang yang turun. Prasarana LRT juga mencakup jalur ganda untuk perjalanan bolak-balik serta sistem keselamatan dan pengawasan yang memastikan operasional yang aman. Sistem ini dirancang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan aksesibilitas transportasi publik di wilayah metropolitan tersebut. Jangan lupa patuhi peraturan yang ada ya teman-teman. Beberapa peraturan umum saat naik LRT meliputi: jangan makan atau minum berdiri di tempat yang ditentukan, beri prioritas pada kursi khusus, dan patuhi aturan keamanan. Pastikan untuk memeriksa peraturan yang terpampang di stasiun atau kendaraan, serta jaga kebersihan lingkungan yang ada. Jangan sampai kita merusak sarana dan prasarana yang ada. Ketika akan naik ke kereta,
Harap dengarkan informasi dari petugas dan melangkah secara hati-hati. Perhatikan peraturan yang ada dalam kereta seperti hindari berisik agar tidak mengganggu ketenangan penumpang lain. Berprioritas duduk pada orang yang membutuhkan, patuhi aturan kebersihan, dan perhatikan keamanan barang bawaan pribadi. Kelebihan naik LRT antara lain efisiensi waktu karena mengurangi kemacetan lalu lintas, ramah lingkungan karena menggunakan tenaga listrik, serta kenyamanan perjalanan dan fasilitas yang disediakan seperti tempat duduk yang nyaman dan penjadwalan perjalanan yang teratur. Kecanggihan LRT Jabodetabek melibatkan berbagai fitur modern untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan transportasi perkotaan. Beberapa aspek kecanggihan mungkin mencakup 1. Teknologi rel listrik yang memberikan solusi ramah lingkungan dan efisiensi energi. 2. Sistem kontrol pintar yang memungkinkan pengolahan lalu lintas dan penjadwalan perjalanan yang efisien. 3. Kapasitas dan kenyamanan penumpang. Fokus pada desain interior yang ergonomis dan kapasitas penumpang yang memadai untuk mengkomodasi lonjakan jumlah penumpang. 4. Pantauan keamanan. Sistem keamanan modern seperti kamera pengawas dan teknologi pemantauan lainnya untuk menjaga keamanan penumpang dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan. 5. Sistem pemberhentian otomatis. Penggunaan sistem pemberhentian otomatis untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan proses pemberhentian di stasiun. 6. Aksesibilitas universal. Desain yang ramah disabilitas untuk memastikan aksesibilitas universal bagi semua penumpang. 7. Informasi pelayanan dan keterlambatan. Sistem informasi penumpang real time untuk memberikan informasi yang akurat tentang jadwal keterlambatan dan pemberhentian. Sekarang kita sudah sampai nih teman-teman di stasiun LRT Duku Atas. Di stasiun ini terintegrasi dengan stasiun LRT komuter lain Jabodetabek dan stasiun MRT BNI Duku Atas. Nah, sekarang kita akan menuju stasiun MRT BNI Duku Atas dengan tujuan Duku Atas ke Bundaran HI. Nah, teman-teman, tahu tidak MRT itu apa? MRT Jakarta adalah sistem kereta cepat atau Mass Rapid Transit yang beroperasi di Jakarta, ibu kota Indonesia. Proyek pembangunan MRT Jakarta dimulai pada tahun 2013 dan jalur pertamanya mulai beroperasi pada 24 Maret 2019. MRT Jakarta dioperasikan oleh PT Mass Rapid Transit Jakarta atau Perseroda yang merupakan badan hukum milik pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Sistem MRT Jakarta terdiri dari jalur utara-selatan dengan 13 stasiun. Dengan jalur pertama membentang dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Stasiun MRT Duku Atas BNI merupakan salah satu stasiun yang terhubung dengan berbagai layanan transportasi penghubung seperti komuter lain Jabodetabek, kereta ekspres Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan Transjakarta. Stasiun ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk toilet, ruang menyusui, lift, eskalator, konsola, parkir, dan fasilitas penitipan barang. Stasiun MRT Duku Atas BNI merupakan stasiun kereta api terdalam di Indonesia. Berada di kedalaman 24 meter di bawah tanah. Berikut adalah tata cara naik MRT.
1. Persiapkan kartu tiket atau kartu e-money. Pastikan Anda memiliki kartu tiket atau kartu e-money yang dapat digunakan untuk membayar tiket. 2. Masuk ke stasiun MRT Jakarta. 3. Melewati mesin X-ray untuk memeriksa barang bawaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan penumpang di dalam kereta. 4. Membeli tiket. Penumpang dapat membeli single trip tiket atau STT atau multi trip tiket atau MTT melalui loket atau tiket vending machine atau TVM. Bisa juga menggunakan kartu Jaklingko, kartu elektronik bank, atau aplikasi MRT Jakarta untuk membayar tiket. 5. Menempelkan tiket. Setelah memiliki tiket MRT Jakarta, penumpang cukup menempelkan tiket tap-in di gerbang penumpang. 6. Antri di belakang garis aman. Setelah menempelkan tiket, penumpang harus menunggu di tempat yang telah ditentukan ketika kereta datang. 7. Masuk ke dalam kereta. Dahulukan penumpang turun sebelum masuk ke dalam kereta. 8. Tiba di stasiun tujuan. Setelah tiba di stasiun tujuan, menempelkan kembali tiket Anda tap out di gerbang penumpang. Selama naik MRT Jakarta, selalu mematuhi petunjuk dan arahan petugas, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan kita dan orang lain di dalam stasiun. Iya, teman-teman, kereta MRT Jakarta memiliki kecepatan penuh hingga 80 km per jam. Kecepatan ini memungkinkan perjalanan dari Bundaran HI ke Lebak Bulus dalam waktu sekitar 15 menit. Dengan demikian, MRT Jakarta dapat memberikan layanan transportasi massal yang efisien dan cepat bagi masyarakat Jakarta. MRT juga mampu menampung penumpang rata-rata sebanyak 1.950 orang penuh loh. Benar-benar sangat nyaman kan teman-teman? Karena fasilitas yang terdapat di stasiun MRT tidak jauh berbeda dengan stasiun LRT. Keduanya memiliki fasilitas yang memadai dan sangat modern serta canggih. Kita dapat menggunakan keduanya dengan mudah asal kita bisa mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada. Banyak petugas yang berjaga yang siap membantu kita jika kita kesusahan, dan juga terdapat petunjuk arah yang memudahkan kita dalam perjalanan. Dan informasi nih teman-teman, bahwa kita sedang ikut kegiatan Car Free Day yang dilaksanakan setiap hari Minggu di Bundaran HI. Di sini semua orang bisa melakukan olahraga atau jalan sehat, menikmati kuliner yang ada dengan keadaan kota yang asri di pagi hari tanpa adanya asap kendaraan. Karena kebanyakan yang dapat ke sini menggunakan moda transportasi umum seperti busway, MRT, dan LRT. Nah, sekarang kita akan pulang menggunakan transportasi yang sama, yaitu MRT dan LRT. Jangan lupa mengikuti prosedur yang ada ya teman-teman. Wah, ternyata ada sedikit pertunjukan di stasiun MRT nih teman-teman. Keren ya. Sekali lagi, kita harus mematuhi aturan dan mengikuti prosedur yang ada ya teman-teman. Karena itu adalah kewajiban kita untuk menjaga fasilitas yang sudah disediakan pemerintah untuk kita. Dan yang paling penting adalah jangan merusak fasilitas yang ada dan jagalah kebersihan.